Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Suarjo. Alamat saya Villa Tegal Besar, Gang Kauan nomor 27, Kecamatan Kaliwatos, Jember, Jawa Timur. Nah, jadi pada video kali ini kita akan mengangkat sebuah tema tentang problematika ketika dalam proses belajar maupun pembelajaran, yakni mengantuk ketika belajar maupun proses pembelajaran. Jadi kawan-kawan, patut kita ketahui ya, mengantuk ini pada dasarnya adalah manusiawi. Semua orang akan mengalami yang namanya rasa kantuk. Biasanya hal ini disebabkan karena kita pola makan dan juga rasa kurang istirahat dan juga kecapean. Jadi demikian. Kemudian ketika mengantuk dalam proses pembelajaran ataupun ketika belajar, mengapa mengantuk ini boleh atau tidak? Sebenarnya boleh, namun ketika proses demikian itu dihindari. Mengapa? Karena adanya dampak negatif yang ditimbulkan ketika proses belajar dan mengajar itu mengantuk. Jadi banyak dampak negatifnya. Yang pertama adalah dampak negatif yang ditimbulkan. Biasanya kita itu tidak paham atau kurang memahami konsep guru ketika mengajar kita, karena efek mengantuk kita. Kemudian yang kedua, biasanya kita itu tidak sadarkan diri karena mengantuk. Istilah yang sangat sederhana, tidak sadarkan diri, itu kita itu dalam bahasa kerennya, bahasa lucunya itu kita setengah sadar, setengah sadar. Sehingga ketika proses pembelajaran, ketika kita mengalami demikian, maka ilmu yang kita dapat itu juga akan demikian, yaitu setengah masuk, setengah tidak, setengah masuk, setengah tidak. Jadi banyak dampak negatif yang ditimbulkan ketika kita mengantuk, kawan-kawan. Jadi hal-hal demikian itu sangat kita hindari. Kemudian biasanya kita mengantuk ketika proses mengaji di pondok pesantren dan lain sebagainya. Mengapa ngantuk itu kok tidak diperbolehkan atau kurang baik ketika proses pembelajaran maupun belajar maupun ketika kita mengaji di kalangan pesantren? Karena menurut kitab Ta'lim wal Muta'lim, mengantuk ini akan mengurangi kesuksesan kita ketika dalam proses pembelajaran di pondok pesantren. Mengapa demikian? Karena biasanya kan kalau kita mengantuk di pondok pesantren kita kecapean. Namun ketika kita mengaji kepada guru kita ataupun kepada ustadz kita ketika mengajar kita, kita nahan ngantuk itu. Karena kebarokahan ketika kita belajar dalam proses belajar itu akan kita dapatkan ketika kita tuh menghormati atau takdim kepada guru kita. Sama-sama capek, guru kita tuh juga capek ketika mengajar. Nah, capek sekali, sama-sama capek, apalagi ketika subuh. Namun dia tuh merelakan waktunya untuk mengajar santrinya. Jadi sangat dihindari. Kemudian kawan-kawan, ini juga akan memerlukan yang namanya solusi. Ketika kita ada problematika, pasti kita juga akan memiliki yang namanya solusi. Solusi pertama adalah mengambil air wudhu. Mengapa demikian? Karena pengalaman langsung ya, pengalaman pribadi saya ketika saya mengalami rasa ngantuk ketika di pondok pesantren atau mengantuk ketika proses belajar dan pembelajaran, saya mengambil wudhu. Karena fungsinya air wudhu itu akan memulihkan, menyegarkan kita lagi, menyadarkan kita lagi ketika kita mengantuk. Kemudian yang kedua, sangat lucu, yaitu berdiri. Mengapa demikian? Karena berdiri itu, misalkan kita proses pembelajaran, kita mengantuk, kita tidak bisa menahan, maupun kita mengaji di kalangan pondok pesantren, kita berdiri itu bukan kita tidak sopan, namun kita menghilangkan rasa ngantuk kita agar ilmu yang kita dapatkan ketika kita sedang proses pembelajaran ataupun kita mengaji itu kita dapatkan. Kemudian yang ketiga adalah izin keluar lari-lari pendek atau lari pendek, istilahnya itu lari-lari kecil lah. Mengapa demikian? Karena ketika kita menggerakkan anggota tubuh kita ketika kita saat mengantuk, kita itu pada dasarnya tanpa kita sadari, mengantuk atau kantuk yang akan kita alami itu akan menghilang meskipun sedikit demi sedikit. Jadi demikian, ketika kita mengantuk misalnya, kita lari, izin kepada ustadz ataupun kepada guru sebelumnya. Karena kalau kita langsung lupa itu tidak sopan. Kita izin keluar, kita lari-lari. Nah, ketika kita lari-lari, itu akan tanpa kita sadari, kita akan menghilangkan rasa mengantuk kita. Jadi demikian. Jadi kawan-kawan, itu solusi yang
saya tawarkan kepada kawan-kawan yang mungkin sama mengalami pengalaman pribadi mengantuk ketika dalam proses belajar maupun pembelajar. Nah, jadi cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.